Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak tadi malam, Pak Markus tadi malam mengingatkan saya pada surat Al-Anfal ayat 20. Surat Al-Anfal ayat 20. Pak Markus tadi malam bicarakan tentang adzan. Adzan itu kan panggilan kepada kita semua untuk sholat, untuk menghadap Allah dan Rasul. Adzan itu adalah panggilan kepada kita semua untuk menghadap Allah dan Rasul, untuk sholat. Di surat Al-Anfal ayat 20 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dikatakan, hai orang yang beriman. Iman itu dipanggil, ya. Jadi dalam dada kita itu ada ruh, ada cahaya, ada iman. Amana yu'minu imanan. Kalau amana itu iman, percaya. Tapi kalau iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini. Itu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya itu. Dan jangan abai, jangan membantah, ya. Jangan mengabaikan. Wa antum tasma'un, tatkala kamu mendengarkan. Jadi ini dipanggil sebetulnya. Allah kan tidak nyata. Nyata kepada Rasul. Dan Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak beralamat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Maka lalu kemudian nyata kepada Rasul. Rasul juga tidak nyata kepada, tapi nyata kepada ruh yang ada. Ruh tidak nyata kepada yang adzan itu sebetulnya suara adzan itu sama dengan, sebetulnya suara adzan itu adalah suara Rasul adalah suara Allah. Yang memanggil kita itu sebetulnya Allah untuk segera datang.
Dan jangan membantah, jangan mengabaikan. Kalau kamu mendengarkan, ya. Karena itu orang-orang yang mendengarkan adzan itu seharusnya datang segera. Wong itu dipanggil oleh Rasul. Itu Rasul adalah mewujud daripada Allah, dipanggil oleh Allah sebetulnya itu. Seringkali kita ini hanya dipanggil oleh atasan. Dari mana kamu? Baru dipanggil lurah. Dipanggil lurah saja sudah. Dipanggil dari mana kamu? Dipanggil Pak Camat. Dipanggil Pak Bupati. Bangga ini bukan main. Dipanggil Bupati, Wali Kota itu bangganya bukan main. Apalagi dipanggil Gubernur. Saya baru dipanggil menteri, ya bangga banget. Saya baru dipanggil presiden apalagi. Dikenal aja tidak dipanggil. Ini dipanggil Allah dan Rasul. Kok lalu kemudian kita tidak mau memperhatikan. Itu sombong loh sebetulnya kita. Padahal kita ini kepingin dipanggil sebetulnya. Kita ini kepingin dipanggil. Dan Allah kalau mau kepada orang-orang yang sombong juga tidak mau manggil. Di surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang damai, yang tenang, irji'i, kembalilah kamu. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Itu kan indah banget kalau kita ini dipanggil. Ketika kita nanti mengakhiri hidup ini orang bercita-cita untuk dipanggil. Disitulah sebetulnya inti kebahagiaan sebenarnya itu ketika kita dipanggil Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita lalu sombong, dipanggil lalu kemudian tidak datang, maka Allah pun juga tidak mau manggil. Allah juga tidak mau manggil. Kalau tadi di surat Al-Fajr ayat 27, kalau Allah tidak manggil, nanti lalu mewakilkan. Mewakilkan kepada siapa? Mewakilkan kepada malaikat maut. Nah, di surat Az-Sajdah ayat 11 itu mengatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu di surat As-Sajdah ayat 11. Jadi Allah tidak mau manggil, karena kalau dipanggil tidak datang. Karena setiap dipanggil tidak datang, maka akhirnya tidak dipanggil. Maka lalu kemudian diwakilkan kepada malaikat maut. Kalau diwakilkan kepada malaikat maut, ya berat. Tidak seperti kalau dijemput. Jadi kalau saya sebut ada yang dijemput, ada yang dicabut. Yang dijemput oleh Allah dan Rasul yang begitu menyenangkan. Dijemput, jangankan dijemput Allah dan Rasul, dijemput camat, dijemput lurah, aku diparani.
oleh Pak Lurah, aku diparani oleh Pak Bupati, aku diparani gubernur, gubernur marani, itu kan begitu terhormatnya itu. Apalagi ini lalu kemudian kita sehari-hari dipanggil oleh Allah dan Rasul untuk datang ke masjid. Kok tidak datang? Nanti waktunya kita itu mengakhiri hidup, lalu juga tidak dipanggil. Toh dipanggil juga tidak datang. Toh dipanggil tidak datang. Lalu apa? Diwakilkan malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut. Alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Nah, kalau diwakilkan itu ya pakai protap, tidak ada kasih sayang. Ini diwakilkan Mbah Wiro gitu aja kan lain. Mbah Wiro kan bisa aja bentak-bentak. Mbah Wiro itu kan keamanan ya. Ya tergantung Mbah Wiro. Mbah Wiro tidak punya kasih sayang. Sama dengan itu loh sebetulnya itu. Karena itu sebetulnya ini harganya mahal banget ini. Subuhan kayak begini ini, menu yang dikatakan oleh Pak Markus itu, jangan dikira itu sederhana. Maka saya bilang, dengarkan Pak Markus, iya itu sebetulnya. Itu sebetulnya peringatan yang memberikan kasih sayang kepada kita semuanya ini. Hanya walaupun mendengarkan kayak gitu, coba ini kan mendengarkan dari Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepercayaan Allah, iman yang ada di dalam dada. Itu taatlah kamu kepada Allah dan Rasul ya. Allah dan Rasul itu kan atiullah wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasmaun. Kamu jangan mengabaikanlah kepada panggilan itu ketika kamu mendengarkan, kan tidak pakai speaker. Tapi ini jangan dikira, ini harus memang disyukuri Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Tidak sembarang orang. Ya sama-sama punya telinga, tapi yang punya telinga yang di dalam telinga ini loh, tidak mampu sebetulnya. Daripada datang lalu kemudian cari alasan. Daripada datang lalu kemudian cari alasan bagaimana dianggap logis untuk tidak datang. Dianggap masuk akal untuk tidak datang. Padahal kalau saya ulang, kalau setiap hari kita dipanggili lalu kemudian tidak datang, pada saatnya kita ingin dipanggil, lalu tidak dipanggil. Saatnya dipanggil, saatnya kita diseru, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang begitu indah begitu waktunya, lalu tidak dipanggil. Karena seringkali tidak datang, itu sombong, itu abai, tidak peduli, tidak memperhatikan. Maka lalu kemudian ya sudah, wakilkan saja kepada malaikat maut. Dan ibu bapak sekalian, kalau diwakilkan, itulah yang berat, itulah yang sakit. Itulah katanya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Saya bayangkan, kambing dikuliti hidup-hidup, berat banget. Karena itulah ketika
Orang yang lagi sakaratul maut itu kan kadang-kadang berat itu. Yang saya pernah ditanya oleh petugas rumah sakit yang biasanya memandikan itu, nanyakan kepada saya, Pak Imam, saya itu kadang-kadang jadi bingung sendiri. Kenapa saya kalau memandikan jenazah, ya kan bagian memandikan jenazah, itu kok yang banyak itu keluar kotoran. Mohon maaf, berak itu. Kenapa itu? Ya karena berat. Itu mungkin karena itu berat itu. Karena dipanggil tidak mau, lalu dicabut, lalu berat kayak begitu. Iya, kebanyakan begitu kan. Iya, kebanyakan. Karena kebanyakan dipanggil adzan tadi. Kata Pak Markus, dipanggil adzan tidak datang, lalu dicabut. Dipanggil adzan tidak mau, lalu diwakilkan kepada malaikat maut. Di surat As-Sajdah ayat 11 itu, lalu sakit. Orang kalau sakit tidak bisa bengok, lalu kemudian kan seperti itu. Coba. Makanya lalu kemudian keringetan, lalu wajahnya hitam. Menggambarkan ada kesakitan yang luar biasa. Berbeda dengan kalau orang itu lalu, karena itu kan orang yang ketika mengakhiri hidupnya itu lalu kemudian enak, lalu orang bilang wajahnya kok berseri-seri, wajahnya kok berseri-seri, wajahnya kok senyum. Saya pernah tanya kepada Pak Mudin yang imami di sini. Pak Mudin itu kan kepinginnya kalau ada orang meninggal, itu kan segera dilaporin. Untuk apa? Katanya 2 jam saja sudah berbau. 2 jam saja sudah berbau, katanya Pak Mudin. Karena itu tersiksa juga gitu. Tetapi juga ada orang yang berlama-lama. Bahkan ada orang yang sudah bertahun-tahun itu tidak rusak. Ini kan juga luar. Yang satu itu yang biasanya orang yang tidak peduli gitu. Saya dapat dari Pak Mudin, tanya aja Pak Mudin. Ada orang yang baik itu yang awet. Bahkan baunya jadi tidak sama, jenazahnya tidak sama. Coba ada jenazah yang bertahun-tahun, jangankan dagingnya, itu kain kafannya itu loh tidak berubah, tapi ada yang cepat berbau 2 jam kayak begitu itu. Nah ini kan memang kenyataan kayak gini. Pak Markus barangkali bisa meneliti ya pakai ilmu pengetahuan. Beliau itu kan alimi pain kan, bidang begitu itu. Kenapa kok terjadi seperti itu? Ya karena yang satu itu lalu bangga, kalau dipanggil sih Allah dan Rasul segera itu datang, yang satu tidak tahu diri, dipanggil lalu kemudian tidak mau datang. Akhirnya tadi diwakilkan kepada malaikat maut. Lah inilah ibu dan bapak-bapak sekalian, kehidupan di dunia ini sebetulnya bukan persoalan sederhana sebetulnya hidup ini. Ini persoalan berat. Makanya di akhir surat apa itu? Naba itu. Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah,
andaikan tahu begini, gitu kan, akhirnya. Ya Allah, andaikan tahu begini, lebih baik saya ini jadi tanah aja lah, jadi debu. Jadi debu itu lebih menjadi pilihan daripada menjadi kita ini. Kalau lihat risiko hidup itu kayak begini. Ya laitani kuntu turoba. Ngerti ya kayak gini, aku jadi debu saja. Aku jadi tanah saja yang diinjak-injak, Nah inilah Ibu dan Bapak sekalian. Saya hanya memperkuat, mempertegas, mungkin juga memperjelas apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Markus kemarin sore itu. Kalau diperhatikan secara seksama, itu sebetulnya mengingatkan kita semua. Segeralah datang, datanglah gitu kan. Ini panggilan Allah dan Rasul. Dengan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Datanglah kamu tatkala kamu mendengarkan dan kita mendengarkan. Ini saya kira peringatan penting di bulan Ramadan ini yang sudah meninggalkan kita 10 hari ini, agar kita benar-benar la'allakum tatakun. Jadi la'allakum tatakun ini bukan perkara gampang memang. Untuk meraih takwa itu memang tidak gampang. Sebab dipanggil kayak gini ini juga beratnya bukan main. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, renungan di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan, bahan renungan kita semua, agar kita tetap hati-hati, kita tetap mendapatkan pertolongan dari Allah, agar kita semakin mencintai Allah dan Rasul, sehingga ketika kita mengakhiri hidup ini dipanggil oleh Allah dan bukan dijemput, bukan lalu dicabut, diwakilkan kepada malaikat maut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مشايخنا وأمور معهدنا وأمور معاهد الإسلام في العالم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم النافع وزيادة في العلم